Halo, shalom adik-adik sekalian. Apa kabar? Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian, buat papa, buat mama, buat kita semua. Kakak yakin adik-adik semua, papa dan mama dalam keadaan yang sehat, yang bersuka cita hari ini. Dan bersama-sama kakak akan mengajak setiap kita untuk kita mengawali ibadah sekolah minggu kita hari ini. Walaupun kita masih harus ibadah secara online, secara daring dari rumah masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat, Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita, dan Tuhan bersuka cita. Tuhan bersenang hati karena kita anak-anaknya terus setia mengikuti Dia, terus setia beribadah kepadanya. Mari kita kakak mengajak setiap kita untuk kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mengucap terima kasih. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sudah menjaga setiap kami, sudah melindungi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh bersuka cita, bergembira bersama-sama. Kami menyambut Engkau, kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji memuliakan namamu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan kami mau mengucap syukur senantiasa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik kita sudah berdoa nih. Siapa yang tadi waktu berdoa tangannya dilipat, matanya ditutup? Nah, pinter. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang rajin, yang pintar berdoa. Jadi tangannya selalu ditutup, dilipat, matanya ditutup waktu berdoa. Biar kita bisa berkonsentrasi, kita bicara dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau lihat mana tangannya, mana tangannya. Tangannya ada dua, ada jari-jarinya masing-masing. Kakinya juga ada dua. Ya, masing-masing juga punya jari. Dan tangan ini bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Gimana caranya? Dengan kita bertepuk tangan. Bisa juga kalau ada adik yang bisa petik jari, bisa digunakan untuk petik jari. Kalau kaki bisa nggak? Bisa. Waktu kita menari, berjalan bersama Yesus, kita juga bisa lompat-lompat. Ya. Nah, kakak mengajak, ayo kita bangkit berdiri.
Walaupun di rumah kita harus semangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan jalan serta Yesus. Tapi sebelumnya kita akan awali dengan nyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Ciri. Ayo Kak Fani, kita nyanyikan. Harus semangat ya, boleh tepuk tangan. Dua tanganku mempunyai jari, dirapatkan, direntangkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, dikangkangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, pintar sekali. Mari kita yakini bahwa kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Mas, udah capek? Udah capek? Belum ya, kakak yakin adik-adik masih semangat. Tapi sebelum kita nyanyi lagi, kakak mau tanya. Adik-adik ada yang tahu apa itu arti Immanuel? Immanuel. Apa arti Immanuel? Kakak yakin adik-adik pasti tahu. Kalau yang belum tahu boleh tanya sama papa, sama mama ya. Immanuel itu merupakan kata atau nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti bahwa Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Jadi mari kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Waktu pagi, waktu sore, siang, malam, Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Waktu kita suka, waktu kita duka, Tuhan Yesus juga ada. Bahkan saat kita pergi mendaki ke gunung, turun ke lembah, kita selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kakak, kita akan menyanyikan satu lagu. Ku daki-daki. Ada ke kanan, kakak turun. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, putar. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang ruang angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Waktu suka, waktu senyum, di suka kau ada, nangis juga, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyikan. Ku daki-daki. Ada ke kanan ya, agak turun nih. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang ruang angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Waktu suka,
Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau nyanyikan sebuah lagu, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus firman-Nya selalu ada di hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita, yang terus bertumbuh menyinari jiwa kita, sehingga akhirnya berbuah. Dari kecil sampai yang kebesar. Ayo Kak Fandi, kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ya katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah. Sekali lagi kita katakan. Nanti berbuahnya mulai dari kecil dulu ya, sampai besar begitu ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah. Oke, yuk kita persiapkan diri kita mau dengar firman Tuhan. Bye bye. Halo, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ingat siapa saya? Kalau lupa, tolong diingat-ingat ya. Nah, anak-anak, pada hari Minggu ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul Mantap Melangkah Bersama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami, menyimpan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman hari ini kita ambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Sudah siap semuanya? Untuk firman ini saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi nanti kalau pada pertengahan firman mungkin ada ayat-ayat yang saya bacakan untuk kalian. Anak-anak masih ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian? Kira-kira siapa yang memimpin? Coba diingat, siapa yang memimpin? Ayo. Ingat? Nah, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu adalah Musa. Musa memimpin
bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Selama perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel itu selalu menyakitkan hati Musa. Sebenarnya anak-anak, yang disakitkan bukan hati Musa, tapi hati Tuhan. Tetapi melalui Musa. Karena yang memimpin, yang kelihatan mata itu adalah Musa. Ingat kira-kira apa yang menjadi Musa marah pada waktu perjalanan? Coba diingat ya nanti ya. Nah, sampai Musa marah dan memukulkan tongkat. Nah, untuk apa ya itu? Ingat kan? Nah, disitulah anak-anak. Karena bangsa Israel ini adalah orang yang tegar tengkuk. Apa sih tegar tengkuk itu? Orang yang bandel, yang suka maunya sendiri, tidak mau diatur. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian juga seperti itu? Suka maunya sendiri, tidak mau diatur mama papa? Nah, anak-anak, pada perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian ini, di tengah perjalanan Musa meninggal dunia atau Musa mati. Akhirnya Tuhan menunjuk, yaitu orang yang biasa menemani Musa. Siapa yang tahu? Dia adalah Yosua. Yosua itu anak yang masih muda, tapi dia banyak belajar dari Musa dalam memimpin bangsa Israel. Dari tingkah laku dan perbuatannya itu, Tuhan melihat kalau Yosua mampu untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, kamu yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mendengar itu anak-anak, Yosua jadi bingung, pikirannya kacau, takut, khawatir. Aku ini masih muda Tuhan, aku masih muda, apa saya bisa dipercaya oleh orang Israel? Apakah saya mampu untuk memimpin orang Israel yang tegar tengkuk itu, yang bandel itu? Akhirnya Tuhan berfirman, Yosua, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Coba kalian buka Alkitab kalian ya, di ayat 5. Mari kita baca. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini Yosua mulai agak tenang. Baru agak ya, tapi dia masih khawatir. Karena apa? Ya karena bangsa Israel yang tegar tengkuk tadi. Dia bingung, mampukah saya memimpin bangsa Israel ini? Aku ini masih muda. Apa dia percaya kalau aku memimpin mereka? Akhirnya Tuhan
bicara kepada Yosua. Yaitu kita baca ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Siapa yang dikatakan seperti itu? Yosua. Yosua mulai agak tenang sedikit lagi. Dia juga masih bingung. Dia takut, dia khawatir. Itu masih ada dalam hatinya. Akhirnya Tuhan berfirman lagi, yaitu di ayat 7. Mari kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, di sini anak-anak, dia mulai tenang lagi. Saya harus menguatkan, saya harus memimpin bangsa Israel ini menuju tanah perjanjian. Tapi masih ada rasa takut. Akhirnya Tuhan berfirman lagi untuk ketiga kalinya, yaitu di ayat 9. Bentar ya. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, dengan ketiga kalinya Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Disinilah Yosua langsung semangat anak-anak. Dia percaya dia akan mampu. Ya, dia akan mampu memimpin bangsa Israel. Siapa yang memampukan? Yaitu Tuhan. Akhirnya dia memberi keputusan. Dia menyuruh pasukan untuk menyiapkan bangsa Israel yang akan menyeberang sungai Yordan. Jadi pasukan itu menyiapkan bangsa Israel untuk nyebrang sungai Yordan. Disinilah anak-anak, karena Tuhan menyertai Yosua, Yosua mampu untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk tadi. Bangsa Israel apakah marah-marah? Ya mungkin. Tapi dia tetap nurut kepada Yosua. Karena di dalam diri Yosua ada Tuhan. Demikianlah anak-anak firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini akan menguatkan hati kalian dalam menempuh pendidikan kalian, dalam kalian belajar, meniti prestasi kalian, dan meniti kehidupan kalian yang akan lebih baik. Ya, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah kami sampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi sama Kak Nela.
Kalau tadi kita udah dengerin firman yang dibawakan oleh Bu Tati, sekarang kita akan melakukan aktivitas ya. Kak Nela punya kertas berwarna, kertas buffalo. Adik-adik terserah mau warnanya apa aja. Ini Kak Nela punya warna merah, Kak Nela potong panjang gini. Sama kertas buffalo warna hijau, Kak Nela buat bulatan seperti ini. Nah, kalau udah, ini Kak Nela minta adik-adik untuk kertas yang panjang dilingkarkan ke tangan kalian. Kalau sudah, kalian kasih tanda nih. Oh, segini. Kalian lipat. Oke, kalau sudah kalian lipat, kalian bentuk setengah lingkaran di sini, jadinya seperti ini. Setengah lingkaran ini. Nah, yang kertas hijaunya tadi Kak Nela bagi dua, Kak Nela rekatkan di sini. Ini bagian ujung-ujungnya dipotong seperti ini ya, cuman separuh aja. Gunanya apa? Nanti Kak Nela mau bentuk seperti ini nih. Nah, jadinya seperti jam. Kenapa kok Kak Nela buat jam? Karena Kak Nela mau kita semua selalu mengingat bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan itu selalu ada untuk menyertai kita. Nah, sekarang kita mau hias dengan tulisan seperti ini. Tuhan menyertai Nela. Nah, adik-adik bisa menulis juga seperti ini. Tuhan menyertai, tulis nama adik-adik di tengah seperti ini. Oke, jadi dengan begitu kita akan selalu ingat bahwa kita nggak perlu takut lagi. Karena kapanpun, dimanapun, setiap saat Tuhan itu selalu ada buat kita. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita sudah tadi lihat aktivitas. Nanti aktivitasnya boleh diulang ya, nanti dibikin ya. Nah, adik-adik, waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan kita bisa diberikan lewat transfer BCA. Bilang sama papa mama, sampaikan kepada papa mama, bisa transfer lewat BCA ke rekening 790 07 98 011 atas nama GKI Gresik. Atau yang kedua bisa lewat GoPay, kemudian bisa OVO, bisa Dana, bisa link aja. Nanti scan QR code bisa di sebelah sini ya, sebelah sini nih. Atau yang ketiga bisa juga lewat amplop persembahan di brankas GKI. Atau yang keempat lewat papa mama, kalau papa mama sudah mulai hadir di ibadah onsite, nanti adik-adik bisa titipkan pada papa dan mama. Kita berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kehidupan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama membaca Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Karena tadi ceritanya tentang Yosua ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kita akan bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi kita baca bersama-sama dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lewat ayat hafalan ini mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa beserta dengan kita di langkah kehidupan kita. Tuhan yang memantapkan langkah kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menaikkan satu pujian bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan yang tahu memimpin. Dan kita tahu bahwa Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ayo Kak Fani, kita naikkan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku
tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita akan naikkan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kita tahu Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah boleh ajar kami untuk terus melangkah berharap di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Yesus selalu menyertai kami, bahwa Tuhan berjanji selalu beserta dengan kami, menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami. Biar kami belajar Tuhan menjadi seperti Yosua, yang mau taat kepadamu, yang mau terus percaya, berharap bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan seminggu ke depan, di dalam setiap aktivitas kegiatan kami, terlebih lagi di dalam kami bersekolah. Walaupun secara saat ini kami harus bersekolah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa terus menolong kami, terus memberkati kami sehingga kami boleh terus bersekolah dengan baik. Kami boleh menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang pintar. Kami dapat belajar dengan baik Tuhan. Tuhan memberkati juga orang tua kami, kedua orang tua kami, papa mama kami, di dalam mereka bekerja, dalam usaha mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Juga kakak kami, adik kami yang juga masih harus sekolah online, Tuhan memberkati senantiasa. Buat oma opa kami, Tuhan juga jagai. Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan jauhkan dari setiap sakit penyakit apapun. Tuhan yang melindungi senantiasa. Tuhan memberkati persembahan yang sudah boleh kami berikan, biar persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan di GKI Gresik pada khususnya, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati senantiasa kehidupan kami, biar kehidupan kami terus di dalam penyertaan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan Tuhan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Syukur, terima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.